Udah, itu masih ada di sana? Apa-apa? Nggak ketinggalan. Baik, kita mulai, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah kita bisa melanjutkan kembali materi daurah kita di sesi yang ketiga, masih melanjutkan hak-hak yang ada di dalam agama Islam ini. Yang akan kita bahas di sesi ketiga ini berkaitan dengan hakul mal, hak-hak harta yang wajib kita tunaikan. Jadi harta yang kita hasilkan, harta yang kita miliki ini ada haknya. Kalau kita tidak tunaikan hak-hak ini, maka kita jatuh kepada harta yang tidak diberkahi oleh Allah. Kenapa penting ikhwah kita membahas ini? Karena yang pertama, harta yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dia habiskan. Yang kedua, an ilmihi fima fa'al, ilmunya apakah dia amalkan. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Allah tanya 2 tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima abla, anggota tubuhnya untuk apa dia gunakan. Maka inilah kenapa kita bahas hak-hak harta ini. Sebelum kita membahas apa saja hak-hak harta, pengarang kitab ini memberikan muqaddimah tentang hakikat harta. Harta itu hakikatnya seperti apa di dalam syariat Islam ini. Yang pertama, kata beliau, al-malu fi aidina malullahi ta'ala. Harta yang ada pada kita saat ini sejatinya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 33, Allah mengatakan, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka orang-orang yang membutuhkan dari harta Allah yang telah Allah titipkan kepada kalian. Di sini Allah sebut harta yang ada pada kita itu sejatinya milik Allah. Ini yang harusnya kita fahami. Karena kenapa kita sering sedih kalau harta kita hilang? Kita sering gak bisa tidur kalau ada yang hilang dari barang kita. Karena kita merasa harta ini ya itu karena sebab usaha kita semua.
Akhirnya kita selalu merasa sedih ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kehilangan dari sesuatu yang berharga. Takziah menghibur orang yang dapat musibah. Doa yang paling utama kalau kita menghibur orang yang kena musibah itu kan Rasulullah ajarkan inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, milik Allah apa yang Allah berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu ada jangka waktunya. Ini kan doa takziah yang paling utama ya. Kalau kita bertakziah, ada orang kehilangan suaminya, orang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, ini kan doa takziah yang paling utama kata ulama, kita bacakan inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Jadi kalau orang paham ada hartanya yang hilang, ada kerabatnya yang meninggal, ada pasangannya yang begitu dia sayangi meninggalkan dia, dia faham ketika dibacakan doa ini, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah berikan. Milik Allah apa yang Allah ambil. Ya. Ini hakikat harta yang pertama. Yang kedua, hakikat harta kata beliau al-malu imtihanun wabtila'un. Harta itu sejatinya ujian dan cobaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Surah At-Taghabun ayat 15. Bahkan Rasulullah mengabarkan kepada kita fitnah yang akan menimpa umatnya, yaitu fitnah harta. Allah likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu diujian dan umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Ini hakikat harta yang kedua, bahwasannya harta itu ujian dan cobaan bagi kita. Yang ketiga, manusia dengan harta bisa mendapatkan ridha Allah, sebaliknya manusia dengan harta bisa mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dalilnya tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang satu terkena penyakit kulit. Yang kedua terkena penyakit buta. Yang ketiga terkena penyakit botak, rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Kemudian kan diuji, didatangkan kepada mereka malaikat. Yang malaikat ini berkata, apa yang paling engkau inginkan kepada orang yang kena penyakit kulit? Dia ingin punya kulit yang bagus. Akhirnya disentuh sama malaikat, dengan izin Allah dia dapatkan kulit yang bagus. Kemudian harta apa yang paling engkau inginkan? Kata dia, unta. Maka diberikan unta sebanyak 1 lembah. Setelah itu datang kepada orang yang kena penyakit botak, nggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Apa yang paling engkau inginkan? Aku ingin rambutku ini rambut yang bagus, tumbuh banyak. Maka diberikan. Kemudian harta apa yang paling engkau inginkan? Dia katakan, aku ingin sapi. Maka diberikan sapi sebanyak 1 lembah. Datang kepada orang yang buta.
Apa yang paling kau inginkan? Aku ingin melihat. Maka diberikan dia penglihatan. Setelah itu diberikan harta berupa kambing sebanyak 1 lembah. Kemudian diuji tuh. Malaikat datang kepada orang yang pertama, yang tadinya kena penyakit kulit, dalam keadaan malaikat ini seperti manusia yang terkena penyakit kulit. Ketika datang dalam keadaan minta-minta kepada orang yang sudah sembuh ini, dikatakan, saya ini seorang musafir yang butuh dengan bekal habis. Tapi orang yang pertama, yang tadi kena penyakit kulit, dia berkata, harta ini sudah saya capek menghasilkannya. Dia nggak mau berikan 1 ekor unta pun. Maka dengan itu dibinasakan. Rasulullah sudah ngajarin tauhid. Datang lagi ke orang yang kedua yang tadinya botak dan sudah punya rambut yang bagus, punya sapi sebanyak 1 lembah, diminta sapinya 1 ekor, nggak mau dia kasih. Akhirnya suami tidak memiliki, yang lulus ujian cuma sama yang teman-teman istri gitu. Antum sendirian. Ketika malaikat datang menyerupai manusia yang dalam keadaan buta, maka orang yang buta ini berkata, ambillah apa yang engkau inginkan. Karena semuanya ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Lihat, harta bisa mendatangkan ridho Allah, dan harta bisa mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini 3 hakikat harta, yang disebutkan pengarang kitab ini, yang harus kita pahami bahwasannya harta ini bisa menunjukkan jalan kita ke surga. Sebaliknya, harta juga bisa menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Apalagi tabiat manusia gak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Kata Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam ini punya 2 lembah, niscaya dia akan minta 3, yang ketiganya lembah dari emas tersebut. Baik, kita bahas sekarang apa saja hak-hak harta itu. Awalan, yang pertama, hak harta yang wajib kita tunaikan, kata pengarang kitab ini, an yaktasibahu minal halal wa yunfiqahu fil halal. Kita menghasilkannya dari cara-cara yang halal dan membelanjakannya dalam perkara yang halal pula. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari, akan ada suatu zaman yang nanti umatnya tidak peduli lagi dari mana dia hasilkan hartanya, dari yang halal atau dari yang haram. Kata Rasulullah, la ya'tiyanna zamanun 'alan nas la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang nanti di kalangan umatku yang mereka sudah nggak peduli lagi dari mana mereka menghasilkan hartanya, dari yang halal atau dari yang haram. Maka disebutkan di sini sebab-sebab seseorang menghasilkan harta dengan cara yang haram. Yang pertama, dia hasilkan dengan cara riba. Padahal tidak ada hukuman yang lebih berat dari para pelaku maksiat selain kesyirikan, kecuali adalah orang yang suka makan harta riba. Allah hukum orang ini di 5 fase kehidupan. Allah hukum pelaku riba ini di 5 fase kehidupan. Di mana saja? Yang pertama, di dunia. Allah hancurkan keberkahan harta riba. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan keberkahan harta riba
dan Allah tumbuhkan harta sedekah. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bagaimana cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba? Kata Ibnu Katsir, Allah hancurkan keberkahan harta riba dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, Allah biarkan orang itu tumpuk harta ribanya. Sampai datang satu waktu, Allah timpakan musibah dan malapetaka yang menghancurkan seluruh harta riba yang telah dia hasilkan. Itu cara pertama tuh kata Ibnu Katsir. Allah hancurkan keberkahan harta riba, Allah biarin awalnya dia tumpuk-tumpuk harta ribanya, maka ada satu waktu nanti Allah timpakan musibah dan malapetaka yang meluluh lantahkan, menghancurkan semua harta riba yang dia miliki. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma aktsara malin min riba, tidaklah sebuah harta yang banyak dihasilkan karena riba, kecuali Allah akan kembalikan pelakunya ke dalam kefakiran. Jadi ini cara pertama nih, Allah hancurkan harta riba itu. Yang kedua kata Ibnu Katsir, cara Allah hancurkan keberkahan harta riba di dunia dengan cara Allah biarkan orang ini numpuk harta ribanya, tapi Allah nggak berikan kebahagiaan dalam hidup. Jadi mungkin secara kasat mata hartanya banyak, tapi sama istrinya berantem terus, sama anaknya nggak pernah akur, sama tetangganya juga selalu bermusuhan. Itu harta riba tuh efeknya, ya. Allah biarkan dia tumpuk hartanya, tapi Allah nggak berikan kebahagiaan dalam hidup. Ini cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba ketika di dunia. Setelah di dunia, Allah hukum di mana pelaku riba? Setelah dunia di mana? Di alam barzakh, di kuburan. Hadis riwayat Bukhari yang panjang itu. Rasulullah menceritakan beliau bermimpi. Mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpinya antum. Ya, mimpinya nabi wahyu. Beliau bermimpi diajak oleh malaikat ke sebuah sungai. Yang di sungai tersebut ada dua orang. Yang pertama, yang sedang berenang di sungai tersebut, ternyata sungainya berwarna merah darah. Yang satu lagi berdiri di tepi sungai sambil memegang batu. Maka Rasulullah bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa itu keduanya wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, yang berenang di sungai darah itu, yang setiap dia mau menepi dilempari batu ke dalam mulutnya, itulah orang yang suka makan harta riba ketika di dunia. Jadi berenang di sungai darah, ya. Setiap dia mau menepi dilempari ke dalam mulutnya batu. Dan ini termasuk dalil adanya azab kubur. Jadi antum jangan pakai akal, masa di dalam kuburan ada kolam berenang? Ya. Karena ini kabar Rasulullah, hadisnya riwayat Bukhari, bahwasannya pelaku riba dia akan berenang di sungai darah. Setiap dia mau menepi dilempari ke dalam mulutnya batu oleh malaikat, dan itu terus menerus, nggak bisa menepi orang. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah di barzakh di mana? Setelah di alam barzakh di mana? Dibangkitkan di padang mahsyar. Ini yang mengerikan, yang kata Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang suka makan harta riba dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gila seperti orang kesurupan.
Sebagaimana juga Abdullah bin Abbas ya ketika menafsirkan ayat ini, yub'atsu akilu riba yaumal qiyamah majnunan yuhnak. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, orang yang suka makan harta riba dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan dia mencekik-cekik lehernya sendiri. Jadi sudah dalam keadaan seperti kesurupan, dia cekik-cekik lehernya sendiri. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia di dunia punya konsep hidup yang gila. Dia makan harta riba. Dia kasih pinjam orang, tapi dia minta kelebihan dengan pengembalian pinjamannya. Dia nggak sadar bahwasannya efek dia melakukan riba bukan saja kepada individu, tapi secara sosial. Ana sering sampaikan nih, yang paling sengsara ketika riba ini merajalela itu kaum fakir miskin. Kenapa yang paling sengsara fakir miskin? Karena kalau riba sudah merajalela, itulah sebab utama terjadinya inflasi. Kalau inflasi sudah naik terus, apa efeknya? Daya beli mata uang kita semakin turun. Kalau daya beli mata uang kita semakin turun, siapa yang paling sengsara? Fakir miskin. Tukang beca yang penghasilannya sehari cuma 50.000. Yang ketika dia beli 50.000, ya Allah, daya belinya sudah semakin turun. Ya. Begitu juga tukang sampah yang penghasilannya mungkin cuma 100.000 per hari. Ketika daya beli mata uang semakin turun, mereka semakin menderita. Dan itu efek dari riba yang merajalela. Yang keempat, hukuman bagi pelaku riba di padang mahsyar juga, ini yang paling mengerikan kata para ulama. Apa itu? Allah dan Rasulnya akan mengajak berperang dengannya. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba kalian. Kalau kalian gak melakukan itu, umumkan Allah dan Rasulnya akan berperang melawan kalian. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yuqalu li akilir riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harbi. Nanti di padang mahsyar, Allah akan berkata kepada pemakan riba ini, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Allahu Akbar. Allah suruh itu, pemakan riba, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Di saat kita butuh ampunan Allah, di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah, diajak berperang sama Allah dan Rasulnya di padang mahsyar nanti. Oh, ini pemakan harta riba paling mengerikan, diajak perang sama Allah dan Rasulnya, mana mungkin dia bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini yang paling mengerikan kata ulama, hukuman mereka yang makan harta riba berperang melawan Allah dan Rasulnya di saat kita butuh kasih sayang Allah, di saat kita butuh syafaatnya Rasul. Yang kelima, tempatnya orang yang suka memakan harta riba di neraka Jahannam. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang enggak mau tinggalkan harta riba tersebut, maka tempat adalah tempat kembalinya adalah di nerakanya Allah Ta'ala. Ini hukuman bagi para pemakan dan pelaku riba di 5 fase kehidupan.
yang nggak ada ikhwah, ya, pelaku dosa maksiat lain yang dihukum di 5 fase kehidupan ini kecuali mereka para pelaku riba. Ya. Kemudian sebab seseorang menghasilkan harta yang diharamkan oleh Allah adalah mereka melakukan penipuan atau yang disebut dengan al-ghish. Al-ghish itu penipuan. Yang Rasulullah ancam juga itu dosa besar. Kata Rasulullah, "Wa man ghasyana falaysa minna." Siapa yang melakukan penipuan itu bukanlah golongan kami. Kata Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu 72 dosa-dosa besar, beliau punya kaidah. Setiap ada lafaz hadis, dia bukanlah golonganku, mereka bukanlah golongan kami, itu masuknya ke dalam dosa besar. Ya, setiap ada lafaz itu. Kalau Rasulullah sudah sebutkan, dia bukan golonganku, dia bukan golongan kami, itu masuknya ke dalam dosa-dosa besar. Banyak kan penipuan di zaman kita. Penjual biasanya ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Pembeli biasanya ngapain? Hah? Iya, ngambil 5 bilangnya 1, ya. Penipuan ya. Juga ya. Atau juga dia menyembunyikan uang, dia katakan kepada penjual, saya nggak punya uang lagi, ya, sudahlah segini aja harganya, padahal di ATM-nya masih banyak, ya, ini penipuan. Maka penipuan-penipuan seperti ini nggak diridhoi semua. Anda sering sampaikan ke para pengusaha muslim ini, ya, kita usaha, kita dagang bukan sekedar untung rugi. Kita usaha dan dagang itu urusannya surga dan neraka. Ya. Jadi usaha dagang itu bukan sekedar untung rugi. Dalam pandangan seorang mukmin ini surga dan neraka. Ya. Kalau dia jadi jujur dan amanah kan keutamaannya luar biasa. Tajirun sodukul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin. Pedagang yang jujur dan amanah dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur. Tapi sebaliknya, pedagang yang suka menipu, ngurangin takaran, ngurangin timbangan, sumpah palsu, ya, mengingkari janji, ya. Itu kata Rasulullah, yub'atsuna tujjar ma'al fujjar. Nanti pedagang-pedagang itu kebanyakan dibangkitkannya bersama orang-orang fasik, kata Rasul. Itu pedagang yang tadi, ya, yang dia suka menipu, sumpah palsu, nggak jujur, nggak amanah. Maka bisnis usaha dagang bukan sekedar untung rugi dalam pandangan orang beriman, tapi itu urusannya surga dan neraka. Satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Tinggal dia pilih nanti, dia mau jadi pedagang yang jujur dan amanah, atau justru dia suka melakukan penipuan. Termasuk kita kalau jual barang second nih. Apa susahnya sih kita jujur? Kalau mobilnya bekas tabrakan, kita katakan ini pernah tabrakan. Ya, kalau mobilnya pernah kena banjir, kita katakan ini pernah kena banjir. Walaupun mungkin hitung-hitungan duniawi pasti harganya jatuh. Tapi dalam pandangan mukmin yang dia carikan keberkahan. Kata Rasulullah, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalau penjual dan pembeli sama-sama jujur dan terus terang dalam transaksinya, maka diberkahi jual beli keduanya. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama.
Kalau penjual dan pembeli dusta, bohong, menipu, wakatama, dia nggak terus terang, ada aib pada barang yang dia jual, maka muhiqat barakatu bai'ihima, Allah cabut keberkahan dari jual beli mereka. Lihat dimensinya mukmin itu beda ya, dalam jual beli, dalam transaksi, ini urusannya cari keberkahan dan surga. Jangan seperti orang kafir. Kalau mereka dagang, usaha jual beli, sekedar pikirnya untung atau rugi, kan begitu. Tapi kita mukmin nggak seperti itu, bukan sekedar untung rugi, ini berkah atau tidak jual beli kita. Ini bisa mengantarkan ke surga atau tidak? Atau justru ini mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebab yang kedua, ikhwan. Hindari segala penipuan dalam segala transaksi kita. Ya, karena penipuan tadi diancam Rasulullah dosa besar. Ya, jangan sampai kita hasilkan jualan kita termasuk tadi jual barang-barang second, maka pastikan kita jujur itu. Kalau memang ada aib di situ, kita ceritakan aib pada barang yang kita jual. Yang ketiga, sebab kenapa penghasilan itu diharamkan? Karena di dalamnya ada unsur maisir, perjudian. Tahu hakikatnya judi itu? Apabila satu pihak mendapat keuntungan, sementara pihak lain mendapat kerugian, itulah hakikat perjudian. Ya. Jadi kalau ada transaksi yang dapat untung cuma satu pihak saja, satu pihak lagi dapat kerugian, itu namanya perjudian. Yang Allah haramkan, bahkan Allah gandengkan dosa judi ini dengan dosa minum khamr, dosa berkorban untuk berhala yang merupakan kesyirikan. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, itu semuanya adalah rijs, sesuatu yang keji dan kotor, min amali syaitan, bagian dari amalan syaitan, fajtanibuh, jauhilah, niscaya kalian akan beruntung. Sekarang lagi rame nih judi-judi online. Ya, dengan main game dapat penghasilan. Ya, mereka nggak sadar. Ya, penghasilan mereka dari judi itu adalah haram hukumnya. Ya, bahkan Anda baru dapat kabar itu ada sekarang jualan aplikasi. Ya. Aplikasinya berupa game-game judi. Gitu. Ya, itu sekarang diperjualkan akun-akun, ya, yang di situ mereka bisa ikut game perjudian, itu diperjualbelikan. Subhanallah. Hari ini mencari harta haram tuh begitu gampang gitu. Ya, begitu gampang sekali orang cari harta haram karena ya mereka nggak paham kalau di dalamnya ada unsur perjudian. Termasuk antum kalau olahraga nggak perlu ada unsur judinya. Main futsal, sparring, ngadu, yang kalah bayar lapangan. Itu judi. Yang kalah beli makanan. Yang kalah beli minuman, itu judi. Termasuk yang kalah mijitin, itu sama itu. Ya. Itu unsur judi juga itu. Ya. Maka nggak perlu kita melakukan olahraga, akhirnya di dalamnya ada unsur perjudiannya. Ya, ini perkara yang haram nih. Ya. Nah, ini diantara sebab kenapa penghasilan itu diharamkan karena di dalamnya ada unsur perjudiannya. Yang keempat, penghasilan itu menjadi haram ketika harta yang kita hasilkan ada unsur kezolimannya.
Dan ini yang paling banyak, ikhwan. Kita ngambil hak orang lain, ya. Kita zolimi orang lain, ya. Ini semuanya penghasilan harta yang diharamkan oleh Allah, yang ini efeknya luar biasa, ya. Harta haram itu punya efek yang sering nggak disadari kaum muslimin. Yang pertama, efek harta haram itu menyebabkan kita malas beribadah. Jadi kalau kita sudah muncul malasnya dalam ibadah, itu dievaluasi harta yang kita hasilkan. Malas berangkat ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Malas untuk berangkat sholat subuh dan isya. Malas untuk zikir pagi dan petang. Malas untuk baca Al-Quran. Itu dievaluasi. Kalau kita sudah malas beribadah, jangan-jangan ada harta haram yang kita hasilkan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, kata Allah, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang thayyib dan beramal solehlah. Kita sudah tafsirkan semalam, ya, makanan yang thayyib itu makanan yang dihasilkan dari cara yang halal, dan makanan itu tidak memudaratkan akal dan anggota tubuh. Di sini kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya untuk makan dari yang halal dan beramal soleh. Kata Ibnu Katsir, berarti ada hubungannya antara makanan yang halal dengan menjadikan orang mudah beramal soleh. Sebaliknya, makanan yang haram akan menyebabkan orang itu sulit dalam beramal soleh. Itu efek pertama, ya, bikin malas ibadah kita. Yang kedua, efek harta haram itu bisa menyebabkan orang itu nggak merasakan lagi kelezatan dan kenikmatan ketika beribadah. Ini hukuman yang lebih mengerikan nih. Kita itu kan baru merasa dihukum kalau kena musibah. Kita itu kan baru merasa dihukum kalau terkena malapetaka, bencana. Tapi kita nggak merasa dihukum kalau kita melakukan ibadah sudah nggak nikmat lagi. Padahal itu bagian dari hukuman Allah. Sholat sudah merasa nggak nikmat. Baca Al-Quran sudah ngerasa nggak nikmat. Sholat qiyamul lail sudah merasa nggak nikmat. Itu hukuman. Di antara sebabnya bisa jadi ada harta yang haram atau syubhat yang kita hasilkan. Ini efek yang kedua dari harta haram. Yang ketiga, harta haram ini sering disampaikan penyebab utama ditolaknya doa seorang hamba. Penyebab utama. Sering disampaikan hadis arba'in yang ke-10 yang Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki dalam keadaan safar, rambutnya kusut berdebu, bajunya juga kusut berdebu. Kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Pernah menjelaskan, ya, penjelasan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, laki-laki yang diceritakan Rasulullah ini, semua sebab terkabulnya doa ada pada laki-laki. Semua sebab terkabulnya doa ada pada laki-laki. Yang pertama, dia dalam keadaan safar. Orang yang safar doanya mustajab, ya? Mustajab. Kata Rasulullah, salasu da'watin mustajabat. 3 doa orang yang mustajab. Di antaranya da'watul musafir. Doanya orang yang sedang melakukan safar. Ini orang lagi safar, harusnya terkabul doanya. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, itu yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Yang kedua,
Laki-laki ini pakaiannya, rambutnya kusut dan berdebu. Harusnya itu menjadi sebab dia terkabul doanya. Karena ada hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim, rubba ash'asa aghbaro dzu timranin madfu'un lil abwab law aqsama 'alallahi la abar. Berapa banyak orang-orang yang rambutnya kusut berdebu, pakaiannya kusut berdebu. Kalau dia datang ke manusia, selalu manusia nutup pintu untuk orang ini. Tapi kalau dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Yang ketiga, orang ini berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Yang ini menjadi sebab terkabulnya doa. Kata Rasulullah, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahu sifran. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepadanya, Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Yang keempat, harusnya doa orang ini terkabul, dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Yang bertawassul dengan nama-nama Allah itu sebab terkabulnya doa. Tapi kenapa semua syarat terkabulnya doa ada pada hamba ini? Satu penghalangnya, dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia berpakaian dari yang haram. Itu yang menyebabkan doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, efek harta haram mengundang musibah dan bencana. Rasulullah bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Kata Rasulullah, apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, efek harta haram. Harta haram membuat lemah dan hina kaum muslimin. Nah, ini yang gak disadari. Semakin kaum muslimin hobinya makan haram, kaum muslimin gak punya izzah. Semakin mereka dihinakan, semakin mereka direndahkan. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau kalian sudah hobi gemar melakukan jual beli inah, jual beli yang ada unsur ribanya. Wa akhadhtum aznabal baqar. Kalian sibuk dengan peternakan kalian. Wa taraktumul jihada fi sabilillah. Kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dzullan. Allah timpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhum hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini efek harta haram. Maka kenapa haknya harta yang pertama harus kita hasilkan kepada dari cara yang halal dan dibelanjakan pada barang-barang yang halal. Ini hak yang pertama. Ya, sampai jam berapa kita? Jam 11. Baru hak yang pertama ini. Baik, kita persingkat langsung hak yang kedua yang wajib kita tunaikan kepada harta kita. Wa min haqqil mali ala sahibihi. Hak harta yang wajib ditunaikan oleh pemiliknya yang kedua adalah an yuzakkiyahu idza balaghan nisaba wa hala alaihil haul. Hak yang kedua wajib
kita mengeluarkan zakat harta apabila telah mencapai nisab dan melewati haul. Melewati haul maksudnya melewati 1 tahun hijriyah, bukan masehi ya. Maka yang antum ingat, kalau menghasilkan harta yang sudah mencapai nisab, itu diingatkannya tanggal hijriyah, bukan masehi. Ya, antum punya tabungan misalnya, hari ini berapa tanggal hijriyahnya? Jumadil akhir ya. 11 Jumadil akhir. Kalau antum misalnya hari ini di tabungannya sudah punya 85 juta. Berarti kan itu sudah mencapai nisab. Berarti nanti dilihat tanggal 11 Jumadil akhir tahun depan masih mencapai nisab tidak tabungannya. Kalau ternyata malah bertambah 100 juta, maka berarti dikeluarkan 2,5%-nya yang ada di tabungan antum. Ya, itulah yang disebut dengan zakat penghasilan itu ya. Karena zakat penghasilan bukan yang dikeluarin setiap bulan. Karena zakat itu ada syaratnya, yaitu selain mencapai nisab, dia melewati haul. Jadi dikeluarinnya itu tahunan, bukan bulanan. Kalau bulanan itu sedekah biasa. Ya, maka antum ingetin tabungan antum yang banyak itu ya, yang ratusan juta itu diingetin gitu. Ya, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. 2,5% itu kecil itu. Kalau punya 100 juta berapa 2,5%? Hah? 2.500.000. Lebih gede pajak penghasilan antum kayak. Ya, daripada zakat ya. Zakat 2,5% saja ya dari harta yang kita miliki. Itu kalau zakat mata uang. Belum lagi kalau antum punya emas antam. Diingetin itu, ada zakat yang harus dikeluarkan. Nisabnya emas itu adalah 85 gram. Berarti kalau sudah mencapai 85 gram antam antum, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Dikeluarin zakatnya bisa berupa emas, bisa berupa uang saja. Jadi kalau emas antam antum misalnya sekarang sudah 100 gram, maka dikeluarkan itu 2,5%-nya. Bisa dengan uang, bisa dengan emas tersebut. Ya. Begitu juga antum yang punya usaha, bisnis, perdagangan. Jangan lupa ada zakat perdagangannya. Dihitung dari modal, kemudian keuntungan, kemudian piutang, baru dikurangi dengan hutang. Kalau setelah dijumlahkan masih mencapai nisab, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Antum juga yang punya sawah, pertanian, perkebunan, ya harus dikeluarkan zakatnya. Bahkan zakat pertanian ini nggak nunggu harus lewat 1 tahun. Setiap kali dia panen, dia keluarkan zakatnya. Ini khusus untuk zakat pertanian. Rata-rata mah kalau panen kayaknya melewati nisab ya. Karena nisab zakat pertanian itu hanya 750 kg. Rata-rata orang kalau panen kan 1 ton. Bahkan berton-ton. Itu sebetulnya sudah wajib itu dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi zakat yang dikeluarkan dalam pertanian itu adalah berupa makanan pokok. Kalau itu makanan pokok dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, itu terkena wajib zakat. Begitu juga buah-buahan. Buah-buahan yang ditanam itu bisa terkena zakat kalau dia memenuhi 2. Dia makanan pokok dan dia dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah,
Termasuk juga kalau antum menemukan barang harta karun, itu ada zakatnya itu. Antum lagi gali tanah, tiba-tiba nemu satu peti emas. Ternyata uangnya uang dinar dan dirham. Ya, di zaman jahiliyah. Maka itu ada zakatnya, namanya zakat rikas, yaitu 1/5. Ya. Nah ini berkaitan dengan masalah zakat. Tapi yang penting antum fokuskan zakat penghasilan antum saja. Karena rata-rata antum kan pekerja ya, pegawai kebanyakan, maka fokus pada zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu tadi ya, yang ada dalam tabungan antum. Karena kalau kita gaji kan, nggak langsung gajinya dikeluarin sebagai zakat, tapi dikeluarkan untuk nafkah istri dan anak, sisanya yang ditabungin, itulah yang dihitung mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab tadi, nisabnya sama seperti nisab emas, 85 juta, berarti kalau sudah mencapai itu harus dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Dan hukumannya berat bagi orang yang nggak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ancaman orang yang nggak mau ngeluarin zakat dalam surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang memiliki harta simpanan emas dan perak dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka nanti mereka yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka akan disetrika bagian bahu mereka, bagian punggung mereka, bagian lambung mereka dengan setrika besi yang itu berasal dari api neraka. Ini nanti disetrika orang yang nggak mau ngeluarin zakatnya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu nanti harta tersebut akan berubah menjadi ular yang berbisa yang akan melilit pemilik harta ini, kemudian akan mematuk bagian lehernya. Setelah dipatuk dia mati, dibangkitkan lagi hidup, dipatuk lagi untuk merasakan sakitnya dipatuk dengan ular tersebut. Nah ini bagian dari ancaman mereka yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib untuk mereka keluarkan. Ya. Kalau rumah ada zakatnya tidak? Hah? Tidak, selama rumahnya nggak antum kontrakin atau nggak antum jual lagi. Kalau mobil ada zakatnya tidak? Tidak. Kalau tanah ada zakatnya tidak? Antum beli tanah di Bogor, antum beli tanah ya di daerah, ada kena zakat nggak itu? Hah? Tidak, selama dari awal beli tidak punya niat untuk dijual kembali. Ya. Nah ini kan keringanan nih, banyak sekali sebetulnya harta yang nggak perlu kita zakatkan. Jadi yang kita zakatkan tuh sedikit kok. Ya, zakat penghasilan, ya, zakat emas perak, zakat peternakan, zakat pertanian dikit. Bahkan kata ulama, kalau terkumpul kepadanya dua kewajiban zakat, cukup dia memilih salah satunya saja. Paham nggak antum? Kalau antum sudah memenuhi tabungan, mencapai nisab dan haul, antum juga punya antam tadi. Kalau terkumpul dua zakat, cukup antum keluarkan salah satunya saja. Kan nggak memberatkan nih. Ya, cukup salah satunya saja yang dikeluarkan. Ya, maka ini salah satu keringanan dari syariat itu. Jadi jangan antum katakan saya sudah capek-capek ngasilin harta kok dikeluarin zakatnya, ya. Justru zakat itu nggak memberatkan,
tapi menambah keberkahan pada harta tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, satu lagi, cuma 3 saja hak ya harta. Wa min haqqil mali ala sahibihi. Di antara haknya harta yang wajib ditunaikan pemiliknya, an yutajiro bihi ma'allah. Hendaknya dia melakukan perniagaan dengan Allah. Apa yang dimaksud melakukan perniagaan dengan Allah? Yang dimaksud adalah menggunakan harta tersebut untuk sedekah kepada fakir miskin, berinfak kepada anak-anak yatim, suka membantu orang yang membutuhkan. Ini yang dimaksud berniaga atau melakukan perniagaan dengan Allah Ta'ala. Yang Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jadi harta yang kita miliki, kita lakukan perniagaan dengan Allah dengan cara tadi, bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Rasulullah menjamin orang-orang yang bersedekah, yang dia dengan ikhlas sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, maka dia dijamin mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti. Kata Rasulullah apa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Salah satu golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Paham nggak antum maksudnya tangan kirinya tidak mengetahui? Apa maknanya? Hah? Hah? Sampai orang-orang dekat pun nggak tahu. Istri kita, anak kita, orang tua kita nggak tahu kalau kita sedekah. Itu yang dimaksud tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Sampai orang-orang terdekat kita nggak ada yang tahu. Dan ini yang paling indah, ihwa. Orang tahu kita beramal setelah kita meninggal dunia. Ana pernah kisahkan kepada antum kisahnya Zainal Abidin. Ya, cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang dia setiap jam 12 malam, tengah malam, membawa 1 karung gandum untuk dibawa ke rumah fakir miskin. Itu dia lakuin tengah malam. Gak ada yang tahu satu kota Madinah. Kapan orang Madinah itu tahu kalau ternyata itu yang melakukannya Zainal Abidin? Setelah dia wafat. Ya, setiap malam dia bawain 1 karung gandum, dia taruh di depan rumah fakir miskin. Orangnya pun gak tahu fakir miskinnya siapa ini yang naruh 1 karung gandum. Kapan orang tahu? Dia meninggal. Ketika dimandikan jenazahnya, masih ada ini bekas di punggungnya. Dan setelah dia meninggal, gak ada lagi yang meletakkan karungan-karungan gandum di depan rumah fakir miskin. Itu yang indah, ya. Orang baru tahu amal soleh kita setelah kita wafat meninggal dunia, karena kita sudah gak bisa riak lagi. Kita gak bisa sum'ah lagi. Kalau kita sudah meninggal dunia. Ini hak-hak harta yang wajib kita tunaikan. Sesi materi daurah yang terakhir ya. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan, masih banyak hak-hak rumah belum, hak-hak pasar belum, hak-hak jalan belum. Jadi masih banyak sebetulnya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Untuk materi yang ketiga kita cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhol yang punya pertanyaan. Nah, Ustaz besok masih libur Ustaz. Ustaz, Apakah kalau mengenai yang judi tadi, apakah kalau permainan kayak di time zone gitu, Ustaz, yang permainan ketangkasan, apakah itu termasuk judi atau itu kita ibaratnya kayak sewa mesinnya aja? Khususnya yang ketangkasan ya, Ustaz, yang kayak misalkan main basket gitu kita apa akarnya tuh mungkin kayak sewa sewa mesinnya untuk kita main basket. Nah nanti kalau misalkan dapat skornya ternyata tinggi, dia dapat reward tiket atau biasanya tuh anak-anak yang seneng tuh yang main pukul tikus ya keluar nggak keluar tiket itu kan kadang-kadang eh, kita nggak tahu juga tergantung tergantung kemampuan kita tadi ya skill. Nah tapi apakah itu juga termasuk judi dan apakah kalau kita nggak ngambil tiketnya itu boleh Ustaz? Artinya kita cuma pengen pengen main anak-anak pengen main main baca tiketnya nggak kita ambil itu apakah jadi boleh atau iya, iya, jazakallah khairan nih. Pertanyaan yang bermanfaat. Permainan time zone itu kebanyakan itu judi. Karena kenapa? Kita tukarkan dengan koin kan? Kemudian koin itu kita masukkan dan di situ ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Seperti nyapit boneka itu kan? Ya, kita tukerin tuh, ya. Ada orang yang mungkin sekali nyapit dia dapat. Ada orang yang 10 kali nggak dapat. Nah, disitulah unsur judi. Ada pihak yang dapat keuntungan, ada pihak yang dapat kerugi. Kecuali antum mainnya tadi nggak pakai nukerin koin, nggak bayar, ya. Antum dapat hadiah tadi tiket, ya. sekarang nggak pakai Nah itu, jadi itu ada unsur judinya itu. Baik itu yang ketangkasan tadi kan sama aja. Ada orang yang mungkin dia sekali lempar masuk, ada orang yang berkali-kali dia nggak masuk, tetap dia ya mengeluarkan koin itu dan dia rugi. Maka permainan time zone itu ada unsur perjudiannya. Karena dia tukarkan uang, sementara ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Begitu. tiketnya nggak kita bawa pulang Apa ya? main aja gitu Tiket apanya? hadiah rewardnya tadi nggak diambil kita pengen main tiket aja gitu Oh, kalau rewardnya nggak diambil tadi, hadiahnya nggak ada. Terus buat siapa? tinggal aja buang Oh, dibuang saja. Kalau itu nggak antum ambil boleh, Pak. Ya. Jadi antum kayak nyewa tempat saja, ya, untuk bermain. Tapi kan time zone kebanyakan ada musiknya itu, ya. Antum benar ada gitu, ya. Kecuali antum buat time zone Islami nggak apa-apa, ya. Yang di situ cuma untuk permainan, tapi nggak ada musiknya, ya. Laki dan perempuannya dipisah gitu, ya, permainannya. Anda, Anda sering ngusulin ini, kolam berenang syariah saja masih susah gitu kita dapetin ya. Anda sering motivasi pengusaha muslim ini buatlah ya kolam berenang yang syar'i gitu. Jadi kadang kita ini asatizah kan cuma bisa menjelaskan hukum saja. Adapun solusinya ya kepada antum-antum juga buat kolam berenang yang memang di situ bisa dijadwal laki hari ini, besok perempuan gitu. Atau laki jam sekian, besok perempuan jam sekian gitu. Itu kan menjadi ya amal soleh juga ya. Kita fasilitasi orang untuk melakukan olahraga tapi sesuai syariat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya Ustaz terkait Sob dan Haul. Nah, Saya permisalkan begini. Misalnya sekarang 1445 bulan 6. Bulan 6 kita mencapai Sob 80 juta. Kemudian dalam perjalanannya misalkan bulan 8
sempat turun, Oke. kemudian bulan 10 misalnya sudah 90 juta, masih di tahun 1440. Kemudian ketika bulan 6 1446 Hijriah mencapai haul, tapi nisabnya udah berkurang, misalnya cuma 40 juta. Tetapi di bulan 10-nya itu sudah misalnya 95 juta atau 100 juta. Nah, kalau ketika jatuh haul di 1446 itu kita tidak mencapai nisab, berarti gugur kewajiban untuk membayar zakat. Nah, ketika menghitungnya kembali jatuh haul itu, apakah dari situ tunggu lagi atau ketika mencapai nisabnya nanti tunggu bulan 10 tadi misalnya udah mencapai katakan 100 juta, nunggu lagi nanti 1447, atau kan kita punya catatan ketika di bulan 10 tahun 1445 Hijriah itu kan udah mencapai lebih dari nisab. Tapi awal kita hitung awalnya justru di bulan 6. Apakah kita harus mencatat terus nih perkembangan itu? Jadi akan jatuh kewajibannya di bulan 10 1446 itu, atau masih tunggu setahun lagi ke berikutnya? Iya, kalau tadi ternyata di 1446-nya nggak mencapai nisab, maka sudah gugur kewajibannya. Kapan dia nunggu lagi ngitung haul? Dari awal lagi dia mencapai nisab. Berarti tidak misalnya tadi kita punya catatan waktu 1445 bulan 10 kan sudah lebih dari nisab. Tahun berikutnya walaupun sudah jatuh haul di bulan 6, tapi bulan 10 mencapai lagi, di situ duduk enggak ya? Tapi enggak. Masih, tahun berikutnya dari awal lagi menghitung dari dia mencapai nisabnya. Ya. Jadi yang benar memang seperti itu ya? Iya. Jadi yang dihitung dari awal mencapai nisab dan dilihat dari terakhirnya, itu saja yang dilihat. Ya. Walaupun di tengah-tengahnya naik turun tadi, maka tetap yang ditentukan akhirnya. Betul. Afwan. Tafadhol. Pak Budi. Ada himbauan dari pada larangan kan pelanggar. Itu semua pemerintah daerah mengeluarkan aturan itu. Rata-rata sampai yang dan Jakarta kan supaya iya. Itu larangannya untuk memberikan mereka ketika mereka minta-minta di jalan itu kan? Iya. Iya, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama ikhwah ya, kita harus tahu dulu definisi fakir dan miskin. Fakir itu kan mereka yang memang nggak punya penghasilan sama sekali dan memang nggak punya pekerjaan, itu fakir. Adapun miskin, mereka yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, dua definisi ini, fakir dan miskin, mereka pun ada orang-orang yang dia miskin tapi mereka punya iffah. Iffah itu menjaga dirinya dari yang suka meminta-minta.
Maka sebetulnya yang lebih layak kalau kita mau sodakoh ke orang-orang yang seperti ini. Kita tahu kehidupannya itu susah, tapi dia nggak pernah minta-minta. Ini yang harusnya diprioritaskan. Ya. Adapun surat keputusan pemerintah tadi ya, yang memang melarang untuk memberikan sedekah atau pemberian kepada mereka yang minta-minta di lampu merah ya. Tentu tujuannya baik ya, ada kemaslahatan karena memang sebagian didapati mereka jadikan itu profesi, meminta-minta. Bahkan ada yang pernah Anda dengar di berita itu pengemis tapi punya mobil. Nah, pengemis tapi dia punya rumah yang bagus di kampungnya. Maka itu akhirnya dijadikan profesi. Ya, maka cara kita menyikapinya ya memang itu satu keputusan yang baik. Hanya saja tetap kalau memang ada mereka yang membutuhkan, hendaknya pemerintah melakukan memfasilitasi mereka yang kekurangan betul-betul ya, seperti orang-orang yang cacat gitu ya. Kita dapati juga kan di pinggir jalan, kakinya buntu, tangannya buntu, hendaknya pemerintah memfasilitasi dengan membuat kegiatan sosial untuk mereka. Atau kan memang ada dana sosial kan ya, untuk mereka-mereka yang memang dalam kehidupan kekurangan. Jadi cara kita menyikapinya ya sudah kita patuhi aturan pemerintah tersebut. Ya, karena memang tadi banyak yang mereka menjadikan itu sebagai profesi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi, wah? Nah, tafadhol. Zakat perdagangan. Terkait zakat atau perdagangan. Tadi nisab atau edan serta mencapai haul. Nah, misalkan di pertengahan jalan, pertengahan waktu itu profit atau keuntungan dari dagangan itu dibelikan aset misalkan Ustaz. Baik itu aset properti misalkan atau aset peralatan yang mendukung pekerjaan misalkan. Itu, nah setelah tahunnya itu ternyata tidak mencapai misal, apakah yang dikeluarkan sebelum itu termasuk ya istilahnya halal atau gimana gitu. Karena kan padahal nih di pertengahan itu ada konsepnya, ada profit yang misalkan kalau di nisabkan itu udah nisab lah. Tapi karena tahan waktu itu karena ada yang bukan misalkan satu berapa ternyata tahunnya itu nggak ada. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Baik, ya. Jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Aset ihwah dalam dunia usaha dan perdagangan ya itu tidak terkena zakat kalau aset itu untuk operasional. Jadi barang-barang misalnya seseorang punya usaha dan dia belikan itu tadi peralatan-peralatan yang memang untuk digunakan dalam usaha tersebut. Maka peralatan-peralatan itu nggak kena hitungan zakat. Ya, termasuk toko yang dia sewa atau toko yang dia beli itu nggak masuk dalam hitungan zakat. Maka kalau tadi dia asalnya sudah mencapai nisab di pertengahan, tapi ada kebutuhan barang yang harus dia beli untuk operasional dari kerja usahanya tersebut, maka berarti ya sudah itu tidak mencapai nisabnya. Tapi jangan malah diakal-akalin ya. Sudah pertengahan mencapai nisab,
Sudahlah beliin aset aja biar nggak kena zakat. Nah, itu yang salah. Tapi kalau memang asetnya untuk digunakan untuk usaha operasional itu ya boleh. Ya, memang betul-betul untuk operasional. Tapi kalau untuk aset yang lain ya nggak boleh. Karena itu sudah mencapai nisabnya. Ya. Jadi selama asetnya memang untuk mendukung kerja usahanya itu boleh. Walaupun tadi menyebabkan dia nggak mencapai nisab. Nah, berarti untuk yang tadi saya bilang diberikan aset yang lain ya. Heeh. Nah, itu perhitungannya gimana Ustaz? Di dalam 1 tahun atau setelah haulnya itu aset yang kita belikan selain untuk usaha itu diperhitungkan itu sebagai harta kita nantinya. Iya, diperhitungkan sebagai harta kita. Yang Ya. nantinya misalkan dari 2,5%. Jadi di total gitu. Iya, di total saja. Totalnya berapa baru dikeluarkan 2,5% dia. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Masih lama sampai jam 11. Nah, tafadhal. Mau nanya masalah keberkahan dalam jual beli Ustaz. Nah, Jadi tadi kan kalau si ada pembeli yang dia mau menawar barang terus udah nggak ada uang lagi di kantong, terus masih ada di dompet Ustaz. Apa itu masuk dalam ada berkahan dalam jual beli? Terus maksudnya gimana Ustaz? dia mengatakan nggak ada uang lagi di kantong, padahal di dompetnya masih ada. Ya berarti dia menipu dong, berdusta. Tidak ada keberkahan dalam jual beli. Tidak ada keberkahan dalam jual belinya, maknanya barang yang dia hasilkan itu nggak berkah. Artinya nggak bisa menambah ketaatan bagi orang ini. Ya, kalau dia menipu dengan cara tadi, ya, maka keberkahannya Allah cabut tadi dari sisi pembeli itu kalau dia menipu. Adapun pedagangnya sudah jujur, maka dia tetap dapat keberkahan. Tapi pembeli ini yang dia dicabut keberkahan. Tadi ya, berarti nggak ada keberkahan maksudnya barang yang dia hasilkan walaupun dengan cara nipu tadi itu maknanya barang yang nggak bisa menambah orang ini jadi taat kepada Allah. Itu yang dimaksud Allah cabut keberkahan dalam jual belinya. Tetap kalau dia jujur ya. Kalau dia jujur dan amanah. Iya, pembelinya sih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kan ya kalinya gini Ustaz. Saya nggak ada uang lagi, emang benar. Dompet itu nggak ada uang. Yang ada gitu. Itu kan ngomong. Ya kan ngomongnya nggak ada duit lagi. Benar. Ya, cukup Ihwa. Kita mau trekking. Oh, ada lagi. Tafadhal. Larangan meminta, Pak. Nah, Yang masuk akhlak yang jelas tidak gampangkan. iya. Kadang kita ini tidak tahu Iya. atau bukan dari Pak dari Bangkok, misalkan baiklah oleh-oleh dong, atau misalkan teman ambilkan barang sebenarnya kejangkauannya bisa tapi Iya. ngambil jauh mana kita tidak diperlukan untuk menggampangkan kita sesuatu. Nah tadi wah kali traktir dong, berikan sesuatu dong. Jauh mana? Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Iya, ada yang namanya akhlak iffah itu. Ini akhlak
yang sangat mulia yang harus dimiliki orang yang beriman. Iffah itu selain menjaga diri dari perkara yang diharamkan Allah, sebagian ulama mendefinisikan iffah itu adalah tidak meminta-minta kepada manusia. Bahkan dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika berjalan dengan para sahabat, ada salah satu barangnya yang jatuh, dia nggak minta ambilin kepada sahabat lain, tapi dia ambil sendiri barang yang jatuh tersebut. Nah, itu dijadikan contoh tentang sifat iffahnya para sahabat. Ya. Nah, iffah itu ihwah artinya kita tadi memang kebiasaan buruknya kita gitu ya. Kalau ada orang ke luar negeri nitip oleh-oleh, kalau antum kasih uang ke orang itu nggak apa-apa. Ya, ya. Kadang anak juga suka nitip soalnya, tapi memang anak transfer uangnya. Kalau ada ikhwah yang umroh misalnya, anak nitip parfum ya, gitu. Nah, biasanya anak kalau umroh kan paling di Ramadan saja, ya. Jadi nitip dan anak transfer aja. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Antum nitip tapi antum kasih uang ke orang itu. Tapi antum cuma nitip oleh-oleh saja, jangan. Kita biasakan untuk menjaga diri punya sifat iffah ini. Nggak mudah untuk meminta-minta. Ya. Maka sejauh mana kalau perkara itu masih mampu kita beli sendiri, ikhwah, ya, maka nggak perlu kita minta-minta sama orang lain. Dan kita sudah hidup berkecukupan, nggak layak kita minta-minta. Ya, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer, itu kan sudah berkecukupan berarti. Yang dibolehkan minta-minta itu, ya, oleh Rasulullah, yang pertama dia fakir miskin. Yang kedua, dia baru terkena musibah yang menghabiskan seluruh hartanya. Itu hanya yang dibolehkan oleh Rasulullah, meminta-minta. Maka selama kita masih sanggup untuk memenuhi itu, maka jangan sampai kita minta-minta. Termasuk minta tolong. Ya. Ini kan kebiasaan kita nih. Tolong dong ambilin gelas, tolong ambilin ya piring. Selama kita masih mampu jalan, ya, kecuali kita sakit, ya. Kita terbaring, nggak mampu untuk jalan atau jalan pun susah, baru kita minta tolong. Ini kita sehat gitu ya, bisa ngambil piring dan gelas sendiri, tapi kita suka nyuruh. Apalagi kalau punya pembantu ya. Anak-anak aja kadang anak tegur itu. Biasanya anak itu suka nyuruh-nyuruh pembantu ya, seenaknya gitu. Nggak boleh, ambil sendiri. Gelas, piring, sendok, ya. Karena itu yang akhirnya menjadikan orang ini suka minta-minta. Jadi dua ya batasannya, selama kita masih hidup berkecukupan, jangan minta-minta. Yang kedua tadi, termasuk minta diambilin sesuatu. Selama kita masih bisa melakukan itu, kita sehat, kita mampu berjalan, gak perlu kita minta tolong. Ya, kecuali antum lagi naik ke atas atap, ya, antum kalau turun lagi agak susah. Antum minta yang di bawah suruh lempar ya gak apa-apa karena dalam keadaan sulit untuk mengambil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini akhlak mulia, iffah. Hah? Minta tolong sama anak untuk kalau bisa kita hindari atau kita minimalisir. Selama kita mampu, ambil sendiri. Kalau tujuannya kita mendidik anak kan supaya menurut orang tua lah. Dan istri supaya bisa melayani suami dengan baik. Iya. Hukum asalnya ya boleh-boleh saja, tapi tadi mengurangi harga diri, mengurangi wibawa. Orang kalau punya wibawa, dia akan melakukan apa yang mampu dia lakukan sendiri, tanpa minta tolong sama orang lain. Makanya itu namanya iffah, menjaga kemuliaan diri. Ya, kalau kita masih mampu ngambil sendiri, berusaha untuk ngambil sendiri. Ya, tapi kalau memang kita sudah dalam keadaan sulit nih, ada pekerjaan yang kita lakukan,
baru kita memang bisa minta tolong. Jadi kalau nggak bisa sama sekali ya kita minimalisir saja. Minimalisir suka minta tolong yang padahal kita mampu melakukannya. Jadi itu menjaga iffah kita, muliaan diri. Semakin kita nggak butuh sama manusia, itu kan semakin kita besar tawakalnya kepada Allah. Ya, tapi kalau kita selalu bergantung, fulan ambilin. Nah, lama-lama kita bergantung. Ketika fulannya sakit, udah tuh kerepotan kita. Ya, karena biasanya diambilin sama si fulan gitu. Ketika fulannya udah nggak ada, bergantung sudah. Ya, akhirnya kita merasa kesulitan bergantung kepada orang lain tersebut. Hah? Termasuk semua. Ya. Ada perkara-perkara yang itu mungkin khusus itu. Kalau cuma ngambilin gelas kan itu bisa untuk kita ambil sendiri. Tapi kalau kita misalnya ingin dibuatkan sesuatu ya itu boleh saja. Ya, pengen dibuatin istri kita apa ya itu beda lagi. Tapi ini kan yang kita memang mampu gitu. Ngambil gelas, piring gitu, ya. Tapi kalau untuk buat kopi mungkin kita mampu sih, tapi nggak bisa semampu buatan istri gitu, ya. Wallahu a'lam Ini bahasanya bishawab. dilupa Ustaz ya. Ya. Minta tolong, yang minta diambilin tapi minta dibuatkan. Afwan. Nah, Ustaz, itu berarti untuk IPA itu hukumnya ke arah mana nih, Ustaz? Bolehkan berarti ya? apa ya? IPA itu atau Dibolehkan tapi tercela tadi. Artinya nggak menjaga kemuliaan dirinya. Ya, hukum asalnya sih boleh, tapi itu bisa menjadi makruh kalau itu sering dia lakukan. Suka minta-minta tadi, ya. Maka sesekali dua kali ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering setiap hari itu yang menjadikan dia tercela, nggak bisa menjaga kemuliaan diri. Ya, jadi jangan minta oleh-oleh ya, dijaga itu, ya. Kecuali dia memang bawain sendiri, gitu, ya. Jangan kita di hadapan orang lain akhirnya menjadi gak mulia diri kita gara-gara suka minta-minta, ya. Padahal kita berkecukupan kan, ya. Walaupun oleh-olehnya mintanya cuma gantungan kunci kan tetap aja, ya. Itu sama dengan minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal Pak Chandra. Saya ini mau nanya soal harta karun. Nah, Enggak apa. Jadi kan kita sering lihat pegawai galian tuh, nah, pegawai opti kan kita pada lot. Nah, apabila pegawai galian itu emas misalkan emas jadi milik sewa, dan yang seperlima tadi itu zakat itu bisa seperlima. Iya, jazakallah khair. Yang dimaksud zakat harta karun nih, wah, kalau harta karun itu memang dikenal itu peninggalan masa jahiliyah sebelum Islam, baru dia kena zakat. Jadi kalau orang nemu tadi emas 1 kilo, yang dia tahu ini kayaknya ya mata uang masa jahiliyah yang dulu pakainya dinar kan, ya. Maka kalau memang itu yang dia temukan, berarti itu milik dia, tinggal dia keluarkan dulu zakat seperlimanya. Seperlimanya dia keluarkan, sisanya ya milik dia. Ya. Kecuali antum kasih tahu pemerintah, nanti jadi milik pemerintah. Ya, kalau antum ya nemuin tadi harta karun yang memang dia peninggalan masa jahiliyah, cuma ngeluarin 1/5, sisanya milik antum yang menemukan gitu. Ya. Jadi cuma dikeluarin 1/5 saja, sisanya untuk yang menemukan. Ya. Jadi dalam Islam seperti itu, enggak jadi milik pemimpin enggak, ya. Apalagi harus ke Baitul Mal enggak. Cukup tadi 1/5 sama
disalurkan kepada 8 orang yang berhak menerima zakat mal itu. Fakir, miskin, ya, gharimin, orang yang terlilit hutang, mu'allaf, ya, orang yang safar dan kehabisan bekal, mujahid fisabilillah, itu sama kepada 8 golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Kalau tanah kali saya Oh, galinya di tanah itu sudah milik orang. Kalau dia galinya di tanah milik orang, berarti milik pemilik tanah itu. Ya, kecuali kecuali tanah itu tanah yang memang nggak ada pemiliknya tadi. Kalau pegawai ada yang gaji apakah yang gaji atau si kali yang menemukan Jadi milik yang menemukan. Ya, karena dia digaji kan cuma buat gali aja. Adapun dia menemukan sesuatu ya milik yang menemukan. Ya, bukan milik orang yang menggajinya. Ya, gitu. di tanah Kecuali di tanah yang milik menggajinya tersebut. Ya. Oh, oh gitu. Dah, tafadhol. Ustaz, mau tanya Ustaz. Tuh apa door prize itu hukumnya gimana Ustaz? Dia tahu. Door prize. Ada rihla gitu. Prize. Selama yang ikut serta dalam door prize itu nggak bayar sesuatu gratis, ya maka halal door prize itu. Soalnya kan biasanya bayar. Bayar. Bayar untuk apa nih? Untuk biaya rihlahnya atau untuk door prize-nya? Konsumsi, ada juga buat door prize. Oh, gitu. Bagusnya sih dipisah ya. Kan kalau rihlah perusahaan, ada dana dari perusahaan, ada yang memang bayar. Jadi dipisah saja. Kalau memang mau diadakan door prize, berarti door prize itu dibelikannya dari dana yang diberikan perusahaan. Adapun yang bayar itu untuk biaya akomodasi rihlahnya saja. Untuk sewa bis, untuk konsumsi makannya, ya, untuk kegiatan. Nah, jadi kalau bisa dipisah, ya, kalau mau jadikan door prize itu halal ya tadi diambilnya dari dana yang diberikan perusahaan, bukan dari dana yang dibayarkan peserta. Ya, gitu paling solusinya. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dua tema tapi sebenarnya sih masuk di dalam Badar. hak muslim. Ah, Mayoritas dari kita masih ada orang tua ya. nah, Dan mayoritas dari kita orang tuanya sudah sangat ini ada pertanyaan orang tuanya sudah dia bisa jalan dengan sudah sangat lemah, bahkan melakukan baca sudah paling dan yang kedua secara fisik walaupun dia lemah dan juga psikisnya sudah sulit untuk bergerak normal, jadi bawaannya sudah pendek saja. Bagaimana kita sebagai anak itu merawat apa yang baik atau apa yang saya lakukan perlu
Karena anak kadang kan punya keterbatasan. Iya. Ya udah ini warga Tanggungan. bagaimana Iya, jazakallah. masjid terakhir pan lagi Pak Ustaz. Karena nggak dibahas kan. Iya, jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat ya. Nah, ini kewajiban kita ya sebagai anak laki-laki tetap senantiasa berbakti kepada orang tua. Di antaranya tetap kita peduli dan merawat orang tua sampai orang tua kita meninggal ya. Caranya ikhwah, kalau yang sudah uzur seperti tadi, kalau antum merasa sibuk, gak bisa tiap hari perhatikan, antum sediakan pembantu khusus yang bisa ngerawat orang tua. Minimal kebutuhannya itu dipenuhi, makannya, minumnya. Kalau dia harus minum obat ada yang mengingatkan. Ya, antum minimal keluarkan harta tadi, kasih yang bisa ngerawat orang tua. Tapi jangan mentang-mentang antum sudah kasih perawat untuk orang tua, antum nggak pernah kunjungi, ini salah juga. Tetap antum kunjungi juga. Tapi mungkin kita kan bisanya paling weekend ya, sepekan sekali. Ya, ada yang mungkin 2 pekan sekali. Tetap kita kunjungi, ya. Karena tetap bagi seorang suami surganya itu ada di telapak kaki kedua orang tuanya. Maka solusinya tadi, ya, kalau memang dia sudah tua sekali, sediakan pembantu sudah, perawat yang bisa merawat orang tua kita itu, ya. Kalau memang orang tua kita itu sudah pikun, ya, yang mungkin dia sudah nggak ingat lagi sudah sholat atau belum, intinya kalau kita datang dan nengok, kita ingetin aja sudah sholat belum. Kalau memang ternyata dia ingat belum, ya sudah kita bantu untuk sholat. Termasuk kita sediakan perawat itu, supaya perawat itu bisa ngingetin orang tua kita untuk sholat, kalau dia masih ingat itu. Jadi sebetulnya bisa kok dengan solusi tadi. Ya, artinya sediakan perawat khusus, walaupun mungkin antum harus mengeluarkan, dan harta itu di jalan Allah kan, untuk orang tua kita. Maka ada perawat yang khusus untuk merawat orang tua kita, dan tetap kita kunjungi minimal sepekan sekali loh. Ya, sepekan sekali kita kunjungi orang tua kita, untuk supaya orang tua kan senang dikunjungin anaknya. Mana ada sih orang tua yang gak suka kalau anaknya mengunjungi, ya. Dan perbuatan baik kita kepada orang tua itu juga yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Kalau kita baik sama orang tua, anak kita juga akan baik kepada kita. Sebaiknya kita nggak peduli sama orang tua di masa tua mereka, anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Maka tinggal kita pilih nih. Kita nanti mau jadi orang yang diperhatikan anak kita, maka kita perhatikan juga orang tua kita hari ini. Jadi ini diantara bentuk bakti kepada orang tua kita. Sekali-kali antum ajak keluar kan nggak apa-apa, ya. Makan bareng, ya. Jadi jangan makan bareng enaknya sama istri doang. Ya, sekali-kali orang tua diajak keluar gitu, ya. Walaupun harus pakai kursi roda gitu ya. Ajak ke tempat makan, refreshing ya. Kan butuh juga kan, jenuh juga kan di dalam rumah itu, ya. Maka sekali-kali kalau kita kunjungi, ajak refreshing keluar, jalan-jalan, ajak makan, ya. Muliakan orang tua kita, kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, kita nggak peduli, acuh tak acuh kepada orang tua, Allah pun nggak akan peduli sama kita. Maka perbuatan kita ini, itulah cara Allah membalas kita. Nggak ada yang membuat Allah ridho kecuali ridhonya orang tua kepada kita. Kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, mudah sudah segala urusan dunia kita. Mudah segala urusan-urusan kita di dunia kalau Allah sudah ridho kepada kita. Ya. Nah ini paling yang bisa kita. tadi Nah, kalau asa
Oh, pilih untuk mati saja. Nah, yang yang seperti ini memang harus sabar itu. Orang tua itu kan kalau usianya sudah semakin tua, dia kembali seperti anak kecil lagi. Maka biasanya orang tua yang sudah sampai pada tingkat putus asa itu, biasanya dia sudah jenuh tadi. Solusinya selain kita kasih nasihat tadi, ajak jalan-jalan. Kita kenalkan bahwa hidup ini ya nggak boleh putus asa. Ya. Atau mungkin kita sekali-kali ajak, bisa nggak ya, ke tempat-tempat yang mungkin di sana ada orang-orang yang hidupnya cacat, kekurangan. Kita kasih tahu, ibu masih bersyukur, ya, kita masih bisa memiliki anggota tubuh sempurna, ya. Sementara itu ada yang mungkin anak bayi itu dibuang, ya, kan ada ya yayasan-yayasan gitu ya, yang dia menampung anak bayi yang dibuang, ya, atau mungkin orang tua yang dibuang gitu ya, yang dipetelantarkan oleh anaknya, ya, atau mungkin orang-orang yang cacat. Maka bisa kita ajak orang tua kita ke tempat-tempat yang seperti itu supaya lebih bersyukur gitu. Bahwasannya kehidupan yang kita jalani ini masih lebih baik daripada mereka yang mungkin tadi ya ditelantarkan anak-anaknya, ya, dibuang begitu saja, ya. Paling kita ajak refreshing ke tempat-tempat seperti itu saja, ya, supaya orang tua kita nggak putus asa. Karena kalau orang sudah sampai pada putus asa ya tadi pilihnya mati saja. Padahal setelah mati kan kehidupannya lebih panjang, ya, di alam barzah, ya, ditanya dua malaikat. Kalau memang banyak amalnya, ya, kalau memang sedikit nyesel dia, ya, minta dikembalikan ke dunia lagi. Maka itu paling yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah berputus asa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan nih materi sesi daurah yang terakhir yang ketiga ini. Kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Bismillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.